Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah muqaddimah ya. Tadi kita baru muqaddimah. Sekarang kita masuk kepada bab pertama, yaitu tentang persoalan kenapa kita mesti bertasawuf ya, kenapa kita mesti bertasawuf. Ada beberapa yang ada beberapa jawaban yang Al-Fakir ajukan, Al-Fakir tulis dalam buku ini, dalam bab pertama ini, seperti yang tadi Al-Fakir terangkan bahwa bab pertama ini secara sengaja Al-Fakir mengutip dari tokoh Sufi Haraki. Bab pertama ini Al-Fakir mengambil istikhlas satu kesimpulan dari buku-buku yang ditulis secara objektif dari tokoh yang memang mereka telah meminum tasawuf dari sumbernya, dan kemudian mereka menjadi tokoh-tokoh Haraki seperti Al-Imam Hasanul Banna dan Al-Ustaz Said Hawa dan Syekh Muhammad Al-Ghazali ya. Bab pertama ini murni Al-Fakir mengambil dari pikiran mereka tentang apa yang mereka pahami tentang tasawuf, yang mereka ambil dari para guru-guru sufi mereka. Kenapa mesti bertasawuf? Ini yang pertama, persoalannya adalah kenapa mesti bertasawuf. Jawaban pertama, bahwa Islam mengikat antara akal dan hati. Jadi bukan hanya teori saja. Nah, semua yang dibawa oleh Islam memang berdiri di atas akal yang benar, di atas pemikiran ya, tidak menyalahi akal dan pemikiran. Dan Islam juga mendorong untuk melakukan penelitian, penyelidikan ya, dianjurkan ya, melakukan kajian ya, terhadap hubungan yang bersifat maddiyah dan ghairu maddiyah, yang bersifat material dan non material ya. Dan mengkaji tentang kaitannya kepada alam semesta ya, dia bahkan ayat-ayat makkiyah banyak sekali Al-Quran menyuruh untuk melihat langit, bumi, gunung ya, air, laut ya, binatang dan lain sebagainya. Islam memang mendorong akal untuk melakukan kajian. Tetapi agama, di samping itu, agama bukan hanya sekedar itu. Agama juga mengikat hubungan hati ya, dan perasaan kerohanian yang mendalam. Bahkan agama menjadikan iman itu sebagai ruh ya. Ruh yang aktif dan emosional yang yang kuat didorong oleh cinta ketaatan, tetapi juga yang bercirikan kebenaran, bukan hanya cinta dan ketaatan yang bebas dari kebenaran ya. Nah, maka Islam yang sempurna berarti bukan sekedar nazariyah teori ilmiah saja ya, atau teori iktisadiyah ya, ekonomi, bukan teori politik. Islam juga bukan sekedar pemikiran murni ya, yang murni pemikiran, idea murni yang bebas daripada ketuhanan, tidak. Meskipun pemikiran itu benar, tapi Islam ya, tetap
bukan sekedar itu. Tapi Islam adalah hati yang tutupnya telah terbuka. Ya, Islam adalah jiwa yang di hijabnya, penghalangnya telah tersingkap. Dan bahkan Islam juga sebuah pertalian kepada Allah, ya, yang sangat kuat, yang menciptakan orang mencintai kebaikan dan menyebarkannya kebaikan itu kepada siapapun. Itu Islam, ya. Adalah sebuah hati yang terbuka kuncinya, luas cakupannya, dan yang telah memancarkan makna cinta ke sekitarnya, ke sekelilingnya. Islam juga sebuah alaqah, ya, pertalian kepada Allah. Islam juga sebuah renungan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah melalui alam semesta ini. Sebuah cinta kepada sifat-sifat mulia, itu Islam. Dan benci kepada sifat-sifat buruk. Dan Islam juga akan menyertai, akan bersama dengan setiap kebaikan. Dan Islam akan menolak, ya, dan menutup pintu kepada segala keburukan dan yang tidak membawa kemaslahatan kepada manusia. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, yang maksudnya Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, ya, fadlan minallahi wa ni'mah, sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah agama. Ya. Nah, maka agama itu berdiri di atas pemikiran yang baik, ya, yang cerah, dan juga antara hidayah ruhiyah qalbiyah, ya, yang benar. Nah, maka namun kita melihat begini, masih ada manusia, ya, kita tidak meragukan ada manusia yang sangat cerdas, luar biasa cerdasnya, ya. Tetapi kita lihat perilakunya seolah-olah seperti orang bodoh. Coba orang bicara tentang agama, bicara tentang kebaikan, kemuliaan, tapi kita lihat perilakunya tidak mencerminkan semua itu. Seperti dia tidak mengerti apa-apa, ya. Atau boleh dikatakan ada orang yang cerdas tapi busuk hatinya, katakan begitu. Tapi ada orang yang baik, bodoh. Nah, ini Islam tidak berdiri di atas ketimpangan itu, ya. Nah, maka mereka orang-orang yang cerdas itu tetapi perilakunya buruk karena ada penyakit di dalam hatinya, ya. Tapi penyakit itu tidak mereka rasakan, ya. Penyakit yang menimpa mereka sehingga menimbulkan berbagai macam keburukan, ya. Contohnya begini, orang mengetahui api sepatutnya tahu itu panas dan dia menjauhi. Tetapi kita melihat sebagian orang mengerti tentang satu perkara, tetapi ketika kita berinteraksi dengan perbuatannya, seolah-olah dia itu adalah jahilun kullal jahal, ya. Apalagi orang sudah bicara tentang
hakikat, ya, tetapi perilaku seperti Firaun, gitu. Nah, ini satu penyakit yang disebut separuh gila. Ya. Kenapa separuh gila? Karena akalnya penuh dengan pengetahuan yang benar, tetapi hatinya, ya kan, separuh itu, separuh sakit, ya, separuh gila, ya, separuh sembuh. Ya, sebetulnya separuh sembuh gitu, tapi karena kita lihat kepada keburukannya, ya separuh gila. Darbun minal junun. Dan ini bukan yang sakit ini bukan ada di rumah sakit, adanya di mana-mana. Di masjid, ya, di pondok, di madrasah, di fakulti-fakulti Islam. Ya. Dan tidak diletakkan di mustasfa. Ya, di situ Al-Fakir mengutip, ya, perkataan Syekhuna, ya. Beliau mengatakan, fi hadza zaman katsirun minal majanin yamshuna fit turuqat, katanya. Sekarang banyak orang gila yang berjalan di jalan-jalan, bukan di rumah sakit. Ya, Al-Fakir pernah mengutip dalam sebuah, ya, buku tasawuf juga dari tokoh Sufi Haraki yang memandang orang dari kacamata tasawuf. Ya, kata beliau begini. Allahumma shalli alaihi wasallam. Lupa saya. Taib. Sesungguhnya penyakit yang menimpa kepribadian manusia itu sangat banyak. Nah, penyakit separuh gila inilah yang telah disentuh oleh Al-Quran, yang disinggung oleh Al-Quran. Ya. Ketika Allah dalam Al-Quran itu mencaci ahli ilmu yang buruk. Orang Sufi menyebut itu separuh gila. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Maka pertanyaannya, afala taqilun, kamu tak berakal, kan separuh gila itu. Kamu merintahkan orang berbuat baik tapi lupa dengan dirimu sendiri, sedangkan kamu membaca kitab-kitab. Tidakkah kamu berpikir? Ini kan disebut al-jununul juz'i, ya, gila separuh. Ini akibat Islam hanya bertumpuk dalam pemikiran akal, teori. Ya. Tidak menjadi sebuah atifah, zauqiyah, ruhiyah. Ya. Sepatutnya kesehatan akal berpikir itu mesti diikuti dengan kesehatan perbuatan dan tindakan. Ya, kesehatan hati. Ya. Namun ketika kita melihat kepada realitanya, seolah-olah kita melihat ada arus yang tersumbat, seperti arus elektrik yang tersumbat, elektrik yang telah masuk ke dalam pikirannya tapi tidak masuk ke dalam jiwanya. Ya. Dan ini adalah satu persoalan yang pertama. Fenomena ini tidak akan selesai karena mereka melihat agama hanya teori-teori nas dan lalu diamalkannya, tidak mengetahui bagaimana untuk mengubah menjadi sebuah emosi, sebuah kerohanian. Ya, emosi ini bahasa modernnya lah, sebetulnya sebuah kerohanian, sebuah hakikat kalau dalam tasawuf. Ya. Mereka tidak berhasil bagaimana mengubah sinar agama ini yang telah mencerahkan pikirannya, tetapi tidak mampu
cahaya itu, elektrik itu ya, mengalir ke dalam tubuhnya, ya, terhambat seperti arus elektrik ketika yang negatif terpisah dari yang positif itu, ya, tidak menyala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, karena agama yang hak itu sebetulnya obat bagi semua penyakit itu. Ya. Sekarang sampai ada satu, apabila orang berilmu, ya, artinya di dunia agama, di dunia ulama itu disamakan dengan dunia umum ekonomi. Ya. Contoh, ya, kedai makan musuhnya kedai makan, ulama musuhnya ulama. Ya. Jadi logika ini masuk ke dunia ulama, padahal di dunia agama ini tidak masuk, karena dunia lain murni tujuannya adalah material dan manusia berebut itu. Tapi kalau Tuhan, bagaimana manusia berebut? Sedangkan Tuhan maha luas, maha lapang. Maka Imam Al-Ghazali pernah menjawab, kenapa ulama itu berselisih, bertikai? Dengan mudah Imam Al-Ghazali membuat ilustrasi. Karena kalau daging tujuannya anjing berebut. Tetapi jika Allah, ya, begitu luas dan lapang, mereka semua merasa kecil. Dan tidak ada peluang untuk berselisih. Bukan berbeda pendapat, maksudnya bermusuhan. Kami sejak kecil mendengar ceramah ulama di pondok itu. Wahai murid-muridku, kamu jangan jadi ulama semua. Jadilah pemimpin politik yang islami, pemimpin ekonomi yang islami, pemimpin sosial yang islami. Karena kalau jadi ulama semua, kalian akan berantem, bertengkar seperti penjual nasi dengan penjual nasi. Itu telah ditanami logika yang salah dan materialistik. Dan barangkali generasi sekarang korban daripada cara berpikir yang salah dan keliru itu. Dan ini yang disebut al-jununul juz'i. Yang agama gagal menjadi obat, ya, hidup dan cara berpikir mereka. Ini yang pertama jawaban kenapa orang perlu bertasawuf. Sehingga boleh kita jamin, seberapa besar pun mereka mengaku sangat ahli sunnah, tapi jika tidak pernah mengambil cahaya Islam ini untuk jiwanya, hatinya, rohaninya, maka termasuk kepada separoh, ya, jununul juz'i itu, ya, penyakit separoh gila itu. Artinya antara akal dan hati itu tidak ada sekat, ya, halangan yang menghalang mereka dalam memahami agama ini. Itu alasan pertama kenapa orang perlu bertasawuf. Nah, alasan yang kedua tadi, bahwa agama ini sebagai obat. Ya, agama itu adalah akal yang lurus, hati yang hidup, itu agama. Kalau hanya penumpukan teori tetapi miskin kebersihan hatinya, itu bukan palaisa tadayunan makbula, bukan beragama yang makbul. Ya. Semua orang bicara bahwasanya perbedaan itu tidak akan menimbulkan pertikaian. Sekarang coba, orang
rasanya tidak punya gairah, semangat tadayun beragama kalau tidak berselisih dengan orang yang berbeda pendapat. Sampai bikin grup khusus untuk berperang dengan golongan lain. Ya. Kalau memang orang tidak bertasawuf di situ, saya tidak penting. Tapi ada orang yang ya tasawuf juga. Ya. Andaikan agama itu sampai ke jiwa mereka, mereka tidak punya hasrat untuk berselisih, bertikai. Ya, karena mereka, itulah dalam bahasa tasawuf, mereka tidak punya Allah yang dimana ibadah itu adalah Allah yang melakukannya. Tapi mereka punya sifat tubuh nafsu yang disebut martabah kauniyah, bukan martabah ilahiyah, yang tidak menjadi al-insanul kamil. Sebetulnya teori itu yang dimaksud di dalam tasawuf itu. Al-insan kamil adalah orang yang al-jam'u baina martabat al-kauniyah, sempurna tubuhnya. Para aulia, para nabi itu sempurna. Syahwatnya, ghadabiyahnya sempurna, tidak cacat, tidak kurang. Tetapi juga sempurna martabah ilahiyah, ruhiyah, al-akhlaq, al-muqtas, al-kasbiyah, al-muhammadiyah. Ya. Itu yang dimaksud agama itu berdiri di atas akal yang lurus dan jiwa yang hidup. Ya, kama qala syekhuna, idza kana ad-din mujarrad hifdzun nusus wal maqalat wal komputer idzan aksaru tadayunan, kata. Ya. Jika agama itu sekedar menyimpan maklumat, ya, komputer lebih beragama. Ya. Kalau orang alim itu hanya sekedar mengumpulkan teori ilmiah dan maklumat, komputer itu menjadi mujtahid mutlak, ya, imam a'zam. Ya. Beliau mengatakan hada jununun birummatihi, gitu. Itu gila birummatihi, yani kulli, ya, bukan separuh lagi, ya. Nah, maka itu sebabnya kenapa perlu bertasawuf yang kedua ini. Ada 6 persoalan yang perlu dibahas tadi itu. Juga masih sambungan. Yang pertama, ya, ketika agama hanya bertumpuk di akal teori, maka itu sebabnya agama yang bertumpuk di akal saja, jika melihat orang salah terus dibacakan teksnya. Ada bid'atun wa fasiqun ya wa dhalalun. Itu. Nah, kalau yang dituduhnya dolal, yang diduluh bid'ah juga sama penyakitnya, nyerang balik. Ya. Sampai ke satu batas, saya pernah sholat menjadi makmum di belakang yang sering membid'ahkan orang sufi. Ya. Tengah sholat saya sholat. Itu sampai ditarik itu oleh seorang ulama. Kamu sholat di depan dia, ya, nggak diterima oleh Allah. Sampai begitu. Lalu saya tanya, kalau kita pergi ke Masjidil Haram bagaimana, diterima tak itu? Ya. Sampai seteruk itu penyakit separuh gilanya itu. Ya. Nah, maka kenapa kita perlu bertasawuf? Yang kedua ini, coba jawab pertanyaan ini. Kaifa nuhaqqiqu hadzat tadayyun? Bagaimana kita nuhaqqiq itu mendapatkan hakikatnya dalam tadayyun, bukan din, dalam melaksanakan agama. Karena orang-orang taat beragama disebut mutadayyinin karena dia ya tadayyan. Ya tadayyana ya tadayyanu tadayyunan, yang mereka melaksanakan agama. Bagaimana agar mereka melaksanakannya bil haqiqah, yakni nuhaqqiq. Itu yang pertama. Ya.
Sebetulnya bahasa Arabnya itu, tapi kalau diartikan bagaimana kita merealisasikan agama ini. Ya. Yang kedua, bagaimana kita menghidupkan keagungan Allah dan rasa kepatuhan terhadap keagungannya dalam hati kita. Ya, bahasa Arabnya kaifa nurabbi fil qulubi al-ihsasa bi jalalillahi wal khusyu'i li azamatihi. Bagaimana kita mentarbiyah, menumbuhkan, nurabbi itu menumbuhkan. Ya. Perasaan akan keperkasaan Allah dan tunduk kepada keagungannya. Dalam tasawuf mereka mengatakan orang tidak akan tunduk kepada keagungan Allah jika tidak Allah berikan akhlak mulia itu. Orang ketika diberikan sabar, ridha, syukur, wara, zuhud, ya, tawakal, sifat inilah yang menimbulkan tunduk kepada keagungan Allah. Karena dia menyabarinya, meridhoinya, mentawakalinya, meyakininya, itu yang membuat khusyuk. Silakan tanya kepada ulama yang terputus hubungannya dengan tasawuf. Apa Tuan Guru itu khusyuk? Wah, seabrek ayat dan teori. Ya. Tapi lihat bagaimana perilaku perbuatannya. Orang tasawuf ditanya apa itu khusyuk? Khusyuk adalah sifat yang dilahirkan oleh puluhan akhlak mulia. Karena tidak akan tunduk itu kepada Allah jika dia tidak menyabari, meridhoi, mentawakali, mensyukuri, meyakini, zuhud, wara. Itu yang menimbulkan rasa akan keagungan Allah. Jika tidak, hanya teori belaka. Ya. Yang ketiga, kaifa naj'alul yaqina yanzil minas satah liyastabiq bil a'maq. Bagaimana membuat keyakinan semakin bertambah itu. Ya. Sebetulnya bagaimana kita menjadikan keyakinan ini yang satah, apa satah itu, yang dangkal, ya, turun untuk, ya, liyastabik bil a'maq, ya, menjadi dalam dan kuat di dalam jiwa. Itu keyakinan. Ya, katakanlah ilmu yakin, hakul yakin, anil yakin, seperti itulah prosesnya. Ya, yakin secara pikiran, yakin secara perbuatan, yakin secara jiwa. Ya, itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, bagaimana merubah makrifat kepada Allah menjadi sebuah rasa manis, zauk, dan membentuk kelembutan jiwa sekaligus membersihkan kekeruhan hati. Dan yang kelima, bagaimana menyuburkan perasaan rindu seseorang kepada Allah, kepada penciptanya, sehingga dapat membuat seseorang itu taat dan segera mencari keridhoannya, bukan mencari yang lain. Ya. Dan yang keenam, bagaimana agar orang itu menyaksikan Tuhannya, menyaksikan Allah pada langit dan bumi, menyaksikan nama-namanya yang indah pada gerak-gerik dan tempat. Nah, sesungguhnya iman tidak sempurna dan agama tidak produktif jika tidak punya jawaban atau tidak punya hak. Ya, jawaban ini artinya jawaban yang 6 itu dia tidak punya di jiwanya. Ya. Agama tidak akan memproduksi apa-apa. Tidak akan. Dan orang yang tidak memiliki ini, bagaimana menciptakan generasi yang baik? Nah, maka di sini Al-Fakir menulis, siapapun boleh menolak untuk masuk ke dalam tasawuf, tapi silakan ambil isi jawabannya. Ya.
Akan tetapi dengan bersikap adil yang mendorong kita untuk mengatakan bahwa bidang pendidikan ini, kerohanian ini, ya, yang penting dalam Islam ini, itu yang 6 persoalan tadi, itu sama sekali bukan concern bidang fikih dan mutakalimin. Tidak ada bab untuk bagaimana menjawab 6 persoalan tadi. Hanya di tasawuf lah persoalan itu. Ya, ini jawaban kedua tentang kenapa kita mesti bertasawuf. Ya, bahkan kita melihat para ulama fuqaha lah katakan menulis berjilid-jilid tentang toharoh. Bab istinja itu banyak sekali halamannya itu. Tapi bagaimana, apakah mereka peduli terhadap kotoran jiwa? Bukan hanya sebab maksiat, tetapi sebab perbuatan taat yang membuat mereka takabur. Ya. Ada juga ulama sufi pun menulis, tapi bukunya kecil itu. Dijual di kedai sudah berdebu pula tuh. Begitu ditanya harganya mahal, tak jadi tuh pelajar beli. Tapi buku Taharah 2 jilid. Murah. Isinya istinja. Artinya membersihkan kotoran. Ya. Dan lahir lagi nanti banyak lagi orang yang menulis. Itu sebab fikih itu bertumpuk. Lebih banyak kitabnya. Isinya sama. Kalau nak membahas, ya, yang terbanyak adalah problematika rohani. Ya. Saya ada menulis makalah kecil tentang, dan itu juga ada di dalam Ushulul Fikri Sufi. Kenapa fikih selalu menang dalam tasawuf? Karena tadi ini salah satunya fenomena. Kalau di sini yang jununul juz'i ini yang terus memandang agama itu hanya bagian amal zahir. Ini bainal fiqh wa tasawuf tidak akan terpisah sebetulnya. Dulu pondok diciptakan oleh orang sufi. Itu sebab dunia pondok itu hanya ada di Nusantara. Ya. Pergi sejagat Arab itu tidak ketemu teori pondok, anak pelajar didudukan di sebuah tempat asrama dan di situ dia mengaji dan tarbiyah. Tapi tengok sekarang, se-Nusantara pondok menjauhi tasawuf tarekat. Padahal yang menciptakan itu orang sufi. Ya. Sehingga pengkaji sejarah Islam Nusantara mengklaim bahwa pondok itu meniru sistem asrama Sami-Sami Buza. Tak ada masalah. Di situ juga ada tarbiyah setiap agama. Ya. Apakah karena mirip berarti itu bid'ah gitu? Ya. Nah, ini satu keniscayaan. Ya. Sebetulnya kalau orang mempermasalahkan nama tasawuf, ya, itu tidak begitu penting. Ulama pun dari dulu la musyahhata fil istilah katanya. Ya. Yang penting bagaimana kita membangun jalan, ya, agar jiwa itu berdiri di atas ketakwaan. Dan agar jiwa itu merasa tentram dengan mengingat Allah. Ya. Dan juga mengilhami jiwa ini dengan cara mempersiapkan diri untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang jernih. Itu yang penting. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga,